Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Negara pada program studi Hukum Tata Negara. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan teori asal mula dan terjadinya negara. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan asal muasal atau asal terjadinya negara, terlebih dahulu saya sedikit menyinggung terkait dengan pengertian negara itu sendiri. Ya, kemarin mungkin sudah saya jelaskan secara garis besarnya apa itu negara dan bagaimana sejarah terbentuknya negara. Oke, saya langsung saja pada definisi negara, karena ini nanti akan kita buat untuk menjelajahi sebenarnya negara itu seperti apa dan bagaimana munculnya. Ya, karena kita tahu negara tidak langsung hadir, tidak langsung terjadi begitu saja, karena melalui proses rentetan yang panjang. Oke, kita sepakati dulu terkait dengan definisi negara, bahwa negara ini merupakan organisasi, ya, organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu. Nah, melalui definisi ini, maka ketika masyarakat atau komunitas membentuk sebuah negara, ini dia memiliki satu tujuan atau satu cita-cita yang sama untuk mewujudkannya secara bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan hidup bersama dalam suatu kawasan yang memiliki pemerintahan yang berdaulat. Maka di sini ketika sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebuah negara ini paling tidak memiliki 3 unsur. Ya, jadi ada wilayah, ada rakyat atau masyarakat, people, ya, kemudian ada pemerintahan. Ya. Nah, sementara pengakuan dari negara lain untuk hari ini itu memang menjadi syarat tambahan, ya, tapi bukan syarat utama. Syarat utama negara itu adalah terdiri paling tidak 3 itu. Ya. Ketika ada pemerintahan yang berdaulat, maka ini bisa mewujudkan cita-cita bersama. Oke, selanjutnya, nah apakah negara ini bisa langsung muncul begitu saja? Oh, tentu tidak. Ya, negara ini muncul karena adanya berbagai macam, ya, kita sebut dengan teori asal-usul negara. Jadi ada 5 teori yang menurut saya ini cukup populer di kalangan masyarakat, meskipun di luar ini masih ada beberapa yang monggo silakan nanti bisa dicari atau didiskusikan lagi nanti terkait dengan asal mula negara. Yang pertama yang cukup terkenal itu adalah teori teokrasi. Ya, teori teokrasi itu negara merupakan bentukan dari Tuhan, kekuatan Tuhan. Ya, kemudian teori hukum alam. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, dan teori kekuatan dan teori modern. Nah, 5 teori ini yang nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam terkait dengan teori asal mula negara. Teokrasi. Ya. Teokrasi ini, teori teokrasi dalam sebuah negara ini otoritas kekuasaan berasal dari Tuhan. Ya, jadi di sini meyakini bahwa siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang dipilih menjadi presiden kalau hari ini itu tidak lain karena ada campur tangan Tuhan. Ya, karena ada memang sudah titisan dari Tuhan. Maka di era ini, ya, manusia yang menduduki kekuasaan atau mendapat kekuasaan ini dianggap sebagai titisan Tuhan, ya, atau paling tidak wakil Tuhan di muka bumi. Ya, jadi seperti Zeus gitu ya, mungkin kalian pernah mendengar cerita atau mungkin pernah membaca kemudian, atau mungkin ada filmnya gitu ya, di film-film klasik itu seperti itu. Kemudian ada juga misalnya Fir'aun gitu ya. Fir'aun kalau dalam dunia Islam itu juga menganggap dirinya Tuhan. Nah, negara yang terbentuk karena teokrasi ini semua berasal dari Tuhan. Jadi kekuatan negara itu memang
berasal dari Tuhan, Tuhan yang memberikan. Nah, beberapa tokoh yang meyakini ini ada Agustinus, ya, yang terkenal itu Agustinus, kemudian Marsilius di P2, ya. Nah, ini Agustinus ini memang nggak tahu ini apakah memang karena untuk melegitimasi apa namanya kekuasaan yang pada waktu itu ini dipimpin oleh gereja. Nah, sehingga teokrasi ini muncul seperti itu. Nah, sementara dalam Islam itu kita ada mengenal yang namanya Abul A'la al-Maududi, ya. Nah, kalau kita melihat dalam Islam, ya, atau negara Madinah, bentukan Rasulullah itu mungkin kita tepat yang menyatakan bahwa apa namanya kekuasaan atau kepemimpinan itu memang yang mengangkat Allah langsung, gitu ya. Karena itu Muhammad, ya, sebagai Rasul, sebagai pemimpin agama, itu juga sebagai pemimpin eksekutif, pemimpin legislatif, pemimpin yudikatif, gitu ya. Jadi itu semuanya berasal dari Tuhan, dan semua aturan itu memang ada legitimasi dari Tuhan. Nah, ini yang apa untuk menguatkan teori teokrasi, tapi itu beda, ya, antara teorinya Agustinus dengan teorinya Abul A'la al-Maududi, ya. Kalau Agustinus ini lebih menekankan pada kekuasaan gereja pada waktu itu, sementara Abul A'la al-Maududi ini melihat bahwa memang itu sudah pilihan Tuhan, tapi manusia ini bukan wakil Tuhan di bumi, gitu ya, tapi sebagai Rasulullah, sebagai utusan Tuhan di muka bumi. Nah, sementara pengganti Muhammad, ya, sebagai pemimpin, ya, pada waktu setelahnya itu namanya khalifah, ya, pengganti, ya, namanya pengganti, bukan sebagai apa namanya seperti yang disampaikan oleh Agustinus, gitu ya. Nah, ada beberapa kelemahan dari teori teokrasi ini, ya. Nah, teori ini memang tidak bisa kita dekati melalui ilmu pengetahuan atau melalui kajian ilmiah, karena sifatnya imanen, ya, atau transendental, ya, dan tidak bisa diketahui itu memang murni dari Tuhan atau akal-akalan saja, gitu kan. Nah, kalau Islam atau Nabi Muhammad di Madinah itu memang, ya, kita tidak meragukan lagi sebagai orang Islam, kita tidak meragukan lagi, tapi berkaca dari ilmu yang kita pelajari, dari ilmu negara, tentunya ini memiliki kelemahan, gitu ya, memiliki kelemahan, meskipun secara empiris maupun autentik itu memang berasal dari Tuhan. Tapi itu kalau itu kita pertahankan keyakinan ini sampai sekarang, ini mungkin akan apa namanya menjadi kebingungan, gitu ya. Nah, itu kalau mungkin diteruskan sampai hari ini kan banyak sekali, ya, negara-negara yang memang memiliki pemimpin. Nah, misalkan sekarang, ya, terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika, ini siapa yang merupakan benar-benar wakil Tuhan, yang memang dipilih oleh Tuhan, gitu ya. Apakah Donald Trump atau Khamenei? Nah, itu kan, atau Netanyahu, atau ini sulit dibantah, ya. Nah, kalau dimenangkan salah satu, apakah yang satunya memang tidak diridhoi Tuhan atau bagaimana? Nah, ini kelemahan dari sistem ini atau teori ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke teori berikutnya, yaitu teori hukum alam. Ya, ini yang diprakarsai oleh Grotius atau Hugo de Groot, ya, termasuk Thomas Aquinas. Ya. Nah, di sini negara lahir secara alamiah atau natural karena keadaan alam sendiri yang akhirnya melahirkan berdirinya sebuah negara. Nah, di teori ini memang manusia itu, ya, sifatnya sifat politis dan sosial, gitu ya. Ini manusia itu nggak bisa hidup sendiri, ya. Mau tidak mau
meskipun sekecil apapun, ini manusia, namanya manusia itu pasti ingin hidup berkoloni, berkelompok, karena makhluk sosial, gitu ya. Nah, maksud makhluk sosial ini biasanya ya dia akan menunjuk satu pemimpin ya, atau satu apalah ya, petunjuk kepala yang itu bisa mengarahkan ya, sehingga di sini itu sangat alami sekali manusia seperti itu. Ketika komunitasnya sudah semakin membesar ya, mulai dari klan, keluarga, kemudian membentuk sebuah suku, nah kemudian membentuk sebuah bangsa, suku ya, kemudian menjadikan sebuah negara. Nah, ini teori alamiah atau teori hukum alam. Kemudian berikutnya ini ada teori kontrak sosial. Nah, ini teori kontrak sosial ini yang mungkin sekarang banyak kita pergunakan ya, artinya termasuk demokrasi pemilihan umum itu merupakan bagian dari manifestasi teori kontrak sosial ini ya. Artinya ketika seorang atau masyarakat ini memilih seorang pemimpin, maka di situ ada kontrak sosial yang secara tidak langsung. Jadi kontrak sosial ini perjanjian antara masyarakat dengan masyarakat. Ya. Misalkan satu orang dipercaya untuk memimpin sebuah komunitas, itu mempercayakan satu masyarakat, atau sudah terbentuk komunitas itu kemudian berbaiat ya antara masyarakat dengan yang pemimpinnya, yang memimpin. Jadi ada perjanjian, kalau saya menang ya dalam pemilu nanti makan gratis ya, kemudian listrik gratis, BBM gratis gitu ya. Nah, itu apakah masyarakat bawah itu mau menerima itu? Nah, kalau menerima berarti ketika dia mencoblos secara tidak langsung itu sudah menerima kontrak sosial tersebut. Nah, ini diprakarsai oleh Thomas Hobbes dan dikembangkan oleh John Locke dan juga oleh Rousseau. Ya. Oke. Kemudian berikutnya ini saya agak cepat saja. Teori yang keempat ini ada teori kekuatan atau teori kekuasaan. Nah, teori kekuasaan ini dapat muncul disebabkan oleh kemenangan dari pihak yang secara fisik atau secara ekonomi ya lebih unggul dan kuat daripada pihak yang lain. Jadi teori ini mungkin seperti teori hukum rimba gitu ya, teori hukum rimba. Jadi kekuatan siapa yang fisiknya paling kuat, siapa yang kekuatan militernya paling kuat, dia bisa menguasai, atau bahkan ekonomi ya, ekonominya paling kuat, ini dia bisa menguasai suatu wilayah atau bahkan melebarkan wilayah ke yang lebih luas lagi. Nah, di sini diprakarsai oleh Franz Oppenheimer ya, dan ada juga Karl Marx. Kalau Karl Marx ini termasuk Lasky, ini dia lebih menekankan pada ekonominya ya, pada ekonomi. Sementara kalau Oppenheimer ini dia lebih menekankan pada fisiknya gitu ya. Jadi ada bisa secara fisik, bisa secara ekonomi ya. Nah, di sini Oppenheimer pernah menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan menempuh dua jalan ya. Bisa dengan jalan ekonomi ya, dengan memeras keringat rakyatnya atau masyarakatnya, dan juga dengan cara merampas jerih payah orang lain ya, dengan cara politik. Kemudian selanjutnya ya, teori yang modern atau teori yang banyak kita gunakan hari ini juga ada teori modern, yaitu negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut bangsa. Ya, ini hampir sama sebenarnya dengan teori hukum alam, gitu ya. Teori hukum alam ini manusia itu ya secara alamiah itu muncul menjadi sebuah komunitas ya, dari keluarga, klan, dan menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah bangsa. Nah, ini Cranenberg ini dia menekankan lagi bahwa negara ya, negara ini dibentuk karena adanya sebuah komunitas, adanya sebuah bangsa. Ya, bisa satu bangsa atau mungkin berbagai bangsa. Nah, hal ini bertentangan dengan Lockman. Ya, kalau Lockman dia
Kebalikannya ya, justru kebalikannya. Adanya bangsa ini karena adanya sebuah negara. Ya, jadi negara dulu terbentuk, baru kemudian ada bangsa-bangsa. Nah, bedanya itu ya antara Grangenberg dengan Logman. Oke. Saya rasa itu untuk teori asal mula negara. Kemudian kita lanjut pada bagaimana sih terjadinya negara. Ya, terjadinya negara ini secara garis besar ini ada dua, ada teori atau terjadinya negara secara primer dan terjadinya negara secara sekunder. Secara primer, proses terjadinya negara ini kita bisa melihat ada secara primer ya, itu ada 4 tahap ya. Bisa kita lihat di layar ya, ada tahap Genostep, ya, kemudian Rechtsstaat dan demokratisasi atau diktatur. Nah, ini istilah-istilah Belanda ini ya. Berawal dari Genostep itu merupakan individu atau manusia yang mendeklarasikan diri untuk saling hidup bersama yang berdasarkan kepentingan bersama. Ini komunitas paling kecil gitu ya. Jadi di Genostep ini dia satu keluarga atau satu individu itu memiliki tujuan hidup yang sama, kemudian membentuk satu komunitas. Ya, kemudian meningkat ke berikutnya ada fase Reich. Ya. Fase Reich ini manusia sudah mengerti ya, dan memiliki hak atas tanah. Ya, kalau di era ini, ya, di fase ini, maka manusia sudah mulai ini dia mulai bercocok tanam, dia mulai menghasilkan, dia mulai memiliki penghasilan dari sini dan negara kemudian mengklaim ya, atau ini sebagai sebuah bentuk kekayaan berupa kepemilikan tanah. Dan fase berikutnya ini adalah fase start yang memasuki wilayah politik. Di sini sudah mulai ada politik, kemudian ada tingkatan secara vertikal. Di sini sudah mulai ada yang namanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ya, kalau kita bisa menyebutnya seperti itu. Jadi pemerintahan pusat nanti ada kontrol pemerintahan daerah yang kemudian mengatur di berbagai sektor atau bidang. Ya. Kemudian di tingkat berikutnya atau di fase berikutnya itu ada demokratisasi atau diktatur ya, demokratik atau kedaulatan rakyat ya, itu merupakan bagian dari demokrasi, negara demokrasi. Ya, nah, negara di sini lahir karena adanya kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat. Maka demokrasi nasi ini atau nation demokratik itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, ini ada yang menyebutnya diktator fase diktatur dan menyebutnya demokratik nasi. Nah, sebenarnya ini hanya cara pandang saja. Kalau pemerintahannya itu dia diktator atau penyelewengan kekuasaan ya, itu biasanya ada yang menyebutnya itu bagian dari fase penyimpangan dari democratic nation atau demokrasi nasi. Nah, jadi kalau demokrasi nasi ini dia demokratis gitu ya. Demokrasi itu sebagaimana oleh jargon yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ya, bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi itu teori demokrasi. Kemudian
Kemudian terjadinya negara secara sekunder ini ada berbagai macam ya, yang terkenal itu ada 4. Ada pemisahan atau section ya, dari negara induk, jadi pemisahan antara apa namanya bagian, misalnya di Indonesia ini pernah terjadi Timur Leste itu ya, atau Timur Timur dulu namanya Timur Timur, atau di Uni Soviet ya dulu, itu menjadi pemisahan beberapa negara dari negara induk. Ya, kemudian ada peleburan atau union ya, atau federasi. Kemudian peleburan itu dari beberapa negara itu menjadi satu, itu penggabungan atau ya, kita contohnya misalkan seperti di USA ya, dan United States of America itu ya. Kemudian proklamasi atau kemerdekaan ini seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia ini merebut kekuasaan atau merebut kemerdekaan melalui perjuangan, itu proklamasi ya. Kemudian ada pemisahan atau disintegrasi, ini beda dengan section ini yang atas ya. Kalau section itu dia ibaratnya diizinkan atau tapi kalau pemisahan disintegrasi ini dia merdeka sendiri gitu ya, merdeka sendiri dari negara kesatuannya ya. Jadi misalnya ini apa aja ingin merdeka gitu ya, dulu rame gitu. Jangan Indonesia lah ya. Nanti misalnya negara Ukraina gitu ya, Ukraina, kemudian beberapa di Eropa itu merupakan bagian dari disintegrasi dari negara Rusia itu ya, dari Uni Soviet itu mereka memerdekakan diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di diskusi. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita lanjut di chat room gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.